Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiai Agus bin Sulaiman. Pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan tutorial kita mengenai belajar Microsoft Excel ya. Jadi seperti ini merupakan video yang kedua ya untuk tutorial Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita mulai membuat tutorialnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan bahan yang akan kita buat ya. Jadi di sini kita akan membuat daftar absensi yang sama persis seperti ini ya. Jadi ini tampilan daftar absensinya, lumayan rumit ya soal tabelnya. Nah, jadi kita akan membuat dengan tampilan sama persis seperti ini ya. Oke, buka lembar Excel yang baru ya. Nah, di sini saya sudah buka, langsung saja kita buat ya absensi kehadiran mahasiswa ya. Absensi selanjutnya. Oke, ini kita buat jalan Soekarno-Hatta nomor 155 ya. Jalan Soekarno-Hatta nomor 155. Pekanbaru, langsung saja kita singkat. Oke. Nah, di sini kita akan membuat baris selanjutnya itu instruktur dengan jurusan ya. Instruktur, kemudian bawahnya jurusan, kemudian kita lihat simbolnya itu power radial sampel. Kita lihat di sini ya, radial besar, kemudian di sini kita buat jurusan manajemen informatika komputer. Oke, jadi kalian bisa lihat ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan tabulasi seperti pada Microsoft Word ya. Jadi karena tampilan Excel ini sudah berbentuk grid, maka tampilan ketika ada kasus seperti ini dia langsung rapi ya. Ya, titik 2 ini langsung sama persis ya. Tinggal kita taruh saja di kolom yang sama. Jadi dalam hal ini saya taruh di kolom C ya. Maka titik 2-nya akan rapi ya, sama. Jadi beda dengan Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word kita akan menggunakan tabulasi. Nah, di Excel tidak perlu menggunakan tabulasi. Oke, kita lanjut lagi. Labor tempat. Kemudian di bawahnya kita buat waktu. Oke, lanjut kita membuat tabel ya. Nah, di sini saya akan membuat tabel ya. Jadi tips dari saya untuk membuat tabel, buatlah judulnya terlebih dahulu. Jadi kita akan membuat dari kiri ke kanan. Ya, jangan buat ke bawah, dari atas ke bawah, jangan. Tapi kita selesaikan dulu dari judulnya, dari kiri ke kanan, untuk mengantisipasi supaya tidak ada kekurangan kolom maupun kelebihan kolom ya. Tapi sebenarnya kalau terjadi seperti itu, kalau kelebihan kolom maka kita akan delete saja kolom itu kan. Kalau kekurangan maka kita akan tambah saja. Nah, tapi di sini saya menyarankan untuk mengantisipasi dari awal ya, supaya tidak terjadi seperti itu. Oke, silakan kita buat. Kita mulai dari sini ya, nomor, kemudian nama, kemudian bukan nama, semester ya. Kemudian NIM, nama mahasiswa. Nah, di sini kalau kolomnya tidak muat, silakan teman-teman lebarkan ya. Oke, kita buat lagi di sini pertemuan. Sebelum kita membuat ke sini keterangan, jadi kita harus menyelesaikan dulu, karena di sini pertemuan ini akan kita gabung ya selnya. Kita akan menyamakan selnya seluas yang di bawahnya ya. Di sini ada 9 sel, ada 13 sel ya. Maka alangkah baiknya kita buat dulu yang di bawahnya sebelum ke samping kanan ini ya. Jadi kita buat dulu 1, 2, 3, 4. Nah, kalian bisa menggunakan tombol otomatis ya, seperti tutorial saya yang pertama kali ya. Saya sudah menjelaskan bagaimana membuat tombol otomatis ya. Tinggal tarik saja ini sampai 13. Oke, kalau sudah sampai 13 seperti ini, baru kita bisa taruh di sini keterangan ya, setelah angka 13 berarti ya.
Setelah angka 13 kita taruh keterangan, nanti di atas bukan di bawah sini, keterangan. Kemudian kita lihat di bawahnya ada huruf ASI. ASI. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan yang pertemuan. Jadi yang pertemuan ini sernya itu sejajar dengan angka 1 sampai 13. Di sini dia belum sejajar, maka kita akan blok semuanya dari sini, dari angka 1 ya sampai dengan angka 13 ini ya. Jadi kita ingin dia sejajar dengan angka 13 yang ada di bawahnya. Ya, yang kita lakukan adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, yaitu menggunakan fungsi merger. Klik saja merge center. Nah, selain digabungkan, dia juga langsung memposisikan tulisannya di tengah, merge center ya. Oke, begitu juga dengan keterangan. Di sini keterangannya juga sejajar dengan 3 kolom ini. Jadi silakan teman-teman blok saja seperti ini. Sama kita akan lakukan merge center. Oke, maka dia akan sejajar dengan di bawahnya ASI. Kemudian oke, kita lihat lagi tampilannya. Di sini masih ada yang akan kita lakukan merger ya, merge center ya. Nah, di sini nama mahasiswanya dia sejajar dengan kolom pertemuan dengan angka 1 sampai 13 ini ya, lihat ya. Tingginya sama ya, sejajar. Nah, di tempat kita belum ya. Jadi tingginya nama mahasiswa ini baru sejajar dengan pertemuan ya. Kita inginnya dia sejajar dengan angka ini juga ya, tidak hanya dengan pertemuan saja. Jadi yang harus kita lakukan, kita akan menggunakan merge center lagi. Berarti yang kita blok seperti ini. 2 sel ini kita blok, kemudian kita klik merge center. 2 sel menjadi 1 sel. Maka yang tadinya 2 sel menjadi 1 sel ya. Sekarang posisinya kita tengahkan di atas. Ini sudah di tengah ya, rata tengah, tapi ini posisi yang ingin di atas, di tengah sini. Kita klik tengah. Ya, kalau yang ini berarti di atas ya, maksudnya kalau yang ini berarti di bawah ya. Nah, tapi kita inginnya di tengah. Oke, lakukan juga sama untuk nomor semester dan NIM. Oke, merger, kemudian semester, jadi juga. Nah, di sini judulnya kita sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini kita akan membuat angka. Nah, kalau sudah judul sudah selesai, boleh kita membuat datanya ke bawah langsung ya, ke sini, cara pengetikannya ke bawah. Kita buat satu, kita gunakan tombol otomatis saja ya, tekan kontrol pada keyboard, kemudian arahkan kursor ke kanan bawah. Setelah berubah plus seperti ini ya, silakan drag sambil tekan kontrol pada keyboard ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi. Di sini kita buat semester 1 ya, semester 1. Oke, di sini kalau tidak muat kita tinggal perbesar. Nah, kita lihat, tapi di sini dia ingin menggabungkan seluruh sel ini menjadi 1 sel ya. Berarti yang kita lakukan adalah merger juga. Kita blok saja ini. Kemudian kita klik merger. Nah, maka dia akan tergabung, tapi posisi tulisannya beda ya. Oh, dia inginnya di tengah. Oke, kita ke tengah. Nah, sudah tuh dia inginnya berbelok ke atas ya, berbentuk vertikal seperti itu ya. Wah, ini ada di sini di menu home. Kita pilih yang bagian ini yang ada huruf AB, klik tanda panahnya, kemudian pilih rotate text up, klik. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kita masuk NIM. NIM-nya 5010401, kita masukkan saja 5010401. Di sini kita lihat, kalau kita lihat NIM-nya ini sama semua ya, hanya saja di akhirnya ya yang beda 2, 3, 4. Nah, ini kita masih bisa menggunakan tombol otomatis ya, karena yang lainnya sama, hanya yang di akhirnya saja yang berubah, yaitu berurut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Jadi kita bisa menggunakan tombol otomatis mas. Jadi diklik seperti ini, arahkan kursor ke kanan bawah, tekan kontrol pada keyboard ya, kemudian drag ke bawah. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tulis nama siswanya, Cynthia Ruth. Oke, hari, mana, tanggal utama, Roy Adrianto. Rizky Hasanah.
yaitu deslawalata, kemudian kita buat Hilman bahagia, Himan bahagia, Himan bahagia. Oke, kita lihat lagi bagaimana. Oh ya, kita tambahin lagi di sini ya, jumlah tanggal pertemuan Farad ya, jumlah tanggal pertemuan dengan Farad. Kita buat di bawah ya, jumlah tanggal pertemuan kemudian Farad. Oke, ini belum muat, tinggal kita perbesar. Nah, sekarang di sini kita akan membuat tabel ya. Jadi untuk membuat tabel silakan teman-teman blok ya, seperti ini sampai ke sini. Kemudian kita pilih yang ini ya, di menu klik tanda panahnya, kita pilih all folder. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk bagian bawahnya juga, bagian bawahnya ya, buat blok. Klik all folder ya. Oke, sudah jadi. Yang ini nggak usah dikasih garis ya. Jadi kalau di sini dia dikasih garis, tapi kita nggak usah. Bagusnya memang nggak usah dikasih garis. Nah, sini kita perhatikan lagi apakah ada yang beda ya. Nah, di sini perbedaannya di sini ya. Kotak untuk pertemuan 1, 2, 3 itu kotaknya kecil ya. Sedangkan kita di sini besar. Nah, jadi kita harus samakan. Dimana untuk menyamakannya kita bisa lakukan dengan cara seperti ini ya sebenarnya. Tinggal kecilkan saja ya kolomnya dengan cara taruh kursornya di huruf sini ya, di garisnya, kemudian kita kecilkan seperti ini. Tapi kalau kita kecilkan satu-satu seperti ini, bisa jadi ukurannya beda ya, antara kotak satu dengan yang lain. Lihat, contohnya saja ini ukuran 3 dengan 2 ini beda ya, lebih besar dengan 2 ya. Tadi yang kita lakukan tidak seperti itu. Saya balikin lagi ya semula, Ctrl Z. Yang saya akan lakukan, saya akan membloknya secara semua ya, sekaligus ya. Kita blok semua sekaligus ini dari angka 1 ini ya. Saya blok hurufnya. Sampai ASI ya. Oke, sudah terblok. Ini sudah pastikan sudah terblok semua ya. Nah, silakan kita pilih salah satu saja. Misalnya ini aku pilih yang ini ya. Yang L ini saya kecilkan. Oke, maka yang lain akan ikut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau kalian bingung silakan diulangi lagi saja video. Jadi kita tidak mengecilkannya dengan satu-satu, tapi kita blok seluruhnya ya. Kita blok seluruhnya seperti ini tadi ya. Kemudian kita misalkan ini mau perbesar ya, kita perbesar saja salah satu, maka yang lainnya juga ikut ya. Kita kecilin salah satu, maka yang lainnya juga ikut. Oke, sudah selesai ya. Nah, di sini permasalahannya untuk labornya hilang ya, kita hapus dulu ya. Di sini labornya, berarti ada kelemahan di sini ya. Nah, di sini labornya kita buat di sini berarti labor. Kemudian titik 2 di sini kita buat waktu. Nah, sudah beres, selesai. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat lagi. Oke, di sini kita pengen kasih warna ya, mudah. Untuk kasih warna tinggal di blok saja seperti ini ya. Blok seperti ini. Jadi untuk warna background atau warna kotaknya kita pilih yang cat tumpah ini ya, logo cat tumpah ini. Kalau ini warna dari tulisan. Contoh ya, saya langsung saja kita coba ini. Saya mau kasih warna background cat tumpah juga, warna biru atau warna gelap ya, warna hitam saja. Ya, maka tulisannya supaya dia kelihatan saya akan ganti dengan warna putih. Itu perbedaannya. Jadi yang untuk font color ini, yang huruf A ini adalah warna tulisan, untuk cat tumpah warna kotaknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita masih ada lanjutannya. Nah, kalau kita lihat di sini kan sama ya, sama persis ya. Hanya saja di sini dia tidak ada judul ini. Nah, jadi yang bisa kita lakukan tidak usah mengetik ulang, tapi kita copy saja. Jadi yang ini kan sama, benar sama. Yang bedanya ini ya, satu ini semester 2. Jadi kita tinggal copy saja seperti ini. Kita blok ya, silakan teman-teman blok. Kemudian ke bawah kita blok. Nah, silakan kalian tekan Ctrl C untuk copy ya. Ctrl C, kemudian kita bisa taruh di sini berarti ya. Maka dia akan terbentuk garis putus-putus seperti ini, berarti itu tandanya sedang di copy ya, ataupun di cut.
Nah, kita taruh di sini, kemudian kita tempelkan dengan cara Ctrl V ya, V ya, Ctrl V. Jadi menempelkan atau paste gitu ya, Ctrl V. Maka dia akan tercopy ya, objek yang di atasnya tadi tercopy di sini ya. Nah, sekarang garis putus-putus ini masih ada, jadi masih berlaku kalau kita ingin menempelkan sekali lagi ya. Jadi saya akan melakukan lagi, karena kita taruh di sini. Ini masih berlaku ya garis-garis putus, jadi kita bisa tekan lagi Ctrl V langsung ya untuk menempelkan Ctrl V. Nah, maka selesai. Nah, kalau sudah selesai garis putus-putus ini, kita akan hilangkan dengan cara tekan tombol Escape pada keyboard. Letak tombol Escape pada keyboard itu di sudut paling kiri, tulisannya ESC, Escape itu ya. Tekan tombol Escape itu, maka garis putus-putusnya hilang. Jadi kita tidak bisa nempelkan lagi ya. Kalau kita pengen copy lagi, berarti kita harus blok lagi ya, blok kemudian Ctrl C. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sama persis ya, tinggal yang kita ubah di sini. Berarti ini spacebar 2. Caranya ya seperti ini ya. Kita datang ke sini, kursor kita tekan F2, karena kita akan menghapus satu karakter. Jadi hapus saja ganti yang kedua ya. Jadi jangan ditimpa ataupun di delete ya, bukan di delete, tapi kita tekan F2 agar kursornya muncul sehingga kita bisa mengedit satu karakter ini. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi apa yang kurang. Nah, di sini yang kurang adalah judulnya. Untuk judul, pada tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi untuk judul, dia korelasinya dengan luas tabel yang bersangkutan ya. Karena kita ingin berada di tengah-tengah sini, berada di tengah-tengah tabel sini, maka kita akan memblok tulisan ini seluas tabel. Jadi luas tabelnya dari sini ke sini ya, ke sini ya, maka kita akan memblok tulisan ini juga sampai ke sini. Kemudian kita klik merge center. Oke, selesai. Maka dia akan tengah ya, dengan korelasi tabel di bawahnya ya. Kemudian yang ini juga merge center. Oke, sudah selesai. Ini tinggal ditempelkan. Oke, kita lihat lagi. Sudah sama persis ya, kurang lebih sama lah. Karena di sini saya bedakan dan saya kasih warna ya. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman menemui kasus yang sama ya. Jadi ini merupakan membuat daftar absensi ya. Ini adalah kasus dari daftar absensi menggunakan Microsoft Excel. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.